Ini menghirup aroma kebebasan berpendapat. Oh, mantap. Faida tetap bekerja seperti biasa. Nggak pakai. Iya dong. Atas dasar. Ding 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 ding. Hah? Apa hubungannya UKT dengan bakar ban bekas? Nggak tahu. Oke, kembali lagi di berita yang kedua. Berita yang kedua ada. Oh, aku sih baca sekarang. Iya dong. Gantian. Iya dong. Berita yang kedua ini datang dari salah satu kampus negeri di Jember. Jember juga dong. Kan kita kan dari Jember. Jember. Oh, ini nih dari suara yuk. Iya. Suara Indonesia. Dari Suara Indonesia. Judulnya tuntut keringanan UKT mahasiswa IAIN Jember bakar ban bekas. Hah? Apa hubungannya UKT dengan bakar ban bekas? Nggak tahu. Dibaca sih. Iya, kita baca. Nggak usah. Langsung. Jember. Aksi demo puluhan mahasiswa di depan gedung Rektorat IAIN Jember pada hari Jumat tak menuai hasil. Mereka sangat kecewa pada Rektor IAIN Jember. Siapa dong? Berarti ini demo panas-panas. Panas-panas, bakar-bakar, tambah panas. Tapi tidak menuai hasil. Rugi dong. Rugi nggak sih? Ya rugi. Iya. Ya ngapain? Panas-panas, teriak-teriak, kok biasanya ngono kok, tapi tidak menuai hasil. Nah, lanjut ya. Kekecewaan dirasakan karena rektor tidak bisa menandatangani tuntutan mahasiswa tersebut. Oh, mereka kecewa karena tuntutannya nggak ditandatangani oleh oleh rektor ya. Rektor dong, iya. Tuntutan mahasiswa. Lanjut. Diketahui ada 4 poin tuntutan mahasiswa, yakni pertama, rektor harus mengeluarkan surat keputusan atau surat edaran kebijakan kampus terkait keringanan uang kuliah tunggal UKT bagi mahasiswa di masa pandemi Beserta serta standar operasional pelaksanaan SOP dari pembayaran UKT mungkin gitu. Enggak, soalnya enggak jelas. Bawa dong. SOP apa? Iki sih dikomentari. Gimana menurutmu sebagai salah satu mahasiswa di Jember Kalau tentang ini? saya sih emang sih kita kalau ngomongin masalah UKT berhak dong kita untuk ngajuin kayak gini, tuntutan kayak gini karena kita pertama nggak di kampus Ya. terus nggak nggunain fasilitas kampus dan kita mengeluarkan kuota dong. Jadi kita untuk minta keringanan berhak dong karena kita kehabisan kuota untuk beli kuota. UKT standar IAIN berapa sih? Kira-kira Iya, ya rentang-rentang 1.000 sampai 2.000 sih. 1 juta sampai 2 juta ya. Berarti kok kuliah nggak pernah ke kampus, daring tok gitu. Terus UKT jalan lancar. UKT Iya. kayak mirip-mirip apa itu? Platform streaming. Lah awakmu tuku YouTube Premium kan streaming. YouTube Premium pira sih sabulan? Kedua dong. Paham. 50-an paling enggak apa. Anggap 50 ya. 50 lah. Sebulan ya. Lek semester kan 6 bulan berarti 50 kali 6 300 ya. Ya, 300. Berarti 1 semester 300 lek YouTube. Iya tuh. Kalau streaming kuliah kan kadang kuliah kan ada yang pakai Zoom, pakai apa kan kayak streaming tuh. Iya. Atau diskusi di grup, dikasih tugas itu ya. Iya kan? Berarti misal UKT-nya 1 juta lah. 1 juta ya. Selama 6 bulan. Berarti mahalan iki ya. Iya dong. Enak nonton YouTube gak sih? Ya enggak tahu kalau kata teman-teman enak nanti kuliah atau nonton YouTube. Nonton YouTube. Tapi ya harusnya enak kuliah dong kan dapat Iya. ilmu. Tapi di YouTube kan akeh ya. Oke dong. Lanjut. Lanjut. Yang kedua,
Ini tuntutan mahasiswa ya. Kedua, Rektor YN Jember harus memberikan hak dan melibatkan SEMA dan DEMA Institut dalam proses seleksi serta memutuskan penerima banding keringanan UKT. Transparansi data anggaran UKT mahasiswa dan dana kemahasiswaan di masa pandemi. Oh, jadi tetap sih gugatannya di atas itu kan. Di atas itu gugat minta keringanan, tetapi dalam gugat harus ada SK dan SE beserta SOP yang jelas untuk keringanannya. Tapi dalam penentuan itu harus ada SEMA dan DEMA. Serta transparansi data anggaran. Kalau ini Enggak masalah lah ya. Kalau yang poin ini transparansi data anggaran UKT mahasiswa dan dana kemahasiswaan di masa pandemi. Ini emang harus wajib mereka lah harus tahu. Soalnya kan mereka kan pejabat-pejabat di ranah mahasiswa kan. Ini kok langsung ke 4? Iya, ketiga nggak ada dong. 1, 2, 3. katanya 4. 1, 2, 4. Katanya 4. Yang ketiga mana? Iya, nggak ada dong. Ada. Oke, lanjut ke 4 aja. Berarti cuma 3. Ya, ke 4. Rektor harus secara tegas ikut menyuarakan suara tuntutan mahasiswa untuk mendapat diskon UKT kepada Kemenak RI. Tadi aku demo jadi. Bukan. Lek aku baca ini gak jenengan sih wis. Ya gini sih. Kalau rektor harus secara tegas ikut menyuarakan suara tuntutan mahasiswa untuk mendapatkan diskon UKT kepada Kemenak RI. Ya, Kok diskon ya? Pengurangan dong. Iya. Diskon. Kok Roxy? Saya ya. Kok Anda seperti itu? Kan Iya. deket kan YN sama Roxy kan deket. Kok dilanjut. Ya, sebenarnya sih iya sih, tapi kalau masalah secara tegas kan ada sih apa ya, ngobrol secara intens dari kepala-kepala itu kan ada. Jadi ya nggak masalah sih. Iya kan nggak masalah. Yang penting kan nggak gini-gini juga. Ya enggak. Lek menurutku sih mahasiswa ini menuntut rektor untuk ikut berperan secara aktif. Berperan secara aktif dalam dalam mendapatkan penurunan UKT gitu loh. Jadi bukan hanya mahasiswa kan mahasiswa kan dia, kalau mahasiswa YN kan dia dapat menyuarakan pendapatnya, menyuarakan aspirasinya di kampus kan. Kalau rektor kan bisa secara langsung karena kan UKT kayaknya emang putusan dari pusat gitu. Beberapa. Terus lanjut ya, Presiden Mahasiswa YN Jember Nuria Vina Maulida mengatakan kegagalan ini bukan akhir dari perjuangan mereka dalam menyuarakan kegelisahan mahasiswa selama pandemi COVID-19. Menurutnya, semenjak diputuskan kuliah di rumah melalui jaringan, banyak permasalahan yang memberatkan mahasiswa, mulai dari free access dan fasilitas yang harus didapat. Oh, mungkin ini apa ya, kayak mahasiswa tidak bisa menikmati fasilitas yang disediakan oleh kampus. Emang Fasilitasnya apa? lah itu. Emang di YN fasilitasnya apa? Lek bagi mahasiswa. Apa? Yang daring. Enggak, kalau biasa. Mungkin fasilitas daring, mungkin kalau Fasilitas biasa. Ya mungkin Kan kalau biasa sih kelas itu loh, Kelas, guys. ya. Kan Soalnya kan ini kan semenjak diputuskan kuliah di rumah atau daring, banyak permasalahan yang memberatkan mahasiswa. ya kayak kuota itu. Kuota itu loh. Kan kalau di kampus kan nggak ada biaya. Iya sih, ada juga. Iya. Bensin? Iya. Udah saya pikirkan itu. Lanjut ya. Ini merupakan puncak dari kegelisahan mahasiswa. Bahwasanya mulai dari awal kami sering mengirimkan surat kepada rektor terkait hal tersebut, akan tetapi diraukan, kata Vina, si presiden mahasiswa tadi. Oh, berarti sebelum aksi ini Udah nyerahin sih. Kayaknya gitu sih, ada surat edaran. jadi emang udah sering menghubungi tapi enggak Respon. berbalas. Diri Diri tok.
Atau paling centang hitam, Iya. centang biru nggak dinyatain. Oh, nggak dinyalain. Jadi nggak tahu itu dibaca apa belum. Oh iya. Tulisan online juga nggak ada. Iya, nggak ada. Lasin juga nggak ada. Sombong rektor. Malah. Sombong amat. Lanjut ya. Mereka menuturkan meskipun sudah ada pernyataan dari rektor sebelumnya dalam sebuah akun YouTube. Oh, berarti sebelumnya rektor YIN sudah sudah menyatakan Dalam video, surat udah penyelidikan diupload di YouTube. tentang UKT yo. Mm-mm. Oh, ini lanjutnya ada. Agar mahasiswa mempersilahkan pengajuan banding ada pembayaran UKT secara cicil untuk meringankan beban mahasiswa. Namun itu hanya sebatas wacana dan PHP. Wis. Wadaw. Kok koyo si dia ya? tadi udah nggak ada Di-chat ya, respon. enggak dibales. Sekarang cuman wacana sama PHP. Ya, wadah. Jiwa jomblo meronta-ronta. Ya. Oh, lanjut. Tapi ini semua belum ada kebijakan Ya. serta teknis dan tidak ada kebijakan secara tertulis baik berupa SK dan Dan surat edaran katanya. Oh, mungkin kayak banding terus pengajuan belum ada. UKT secara cicil itu belum ada teknis SK-nya, pelaksanaan gitu ya. Iya. Makanya mahasiswa bingung. Apalagi kan udah kayaknya udah apa yo? Terakhir bayar UKT kapan? Nah, Iya, nggak iya. tahu. Biasa ya, bulan-bulan Agustus itu udah selesai belum bayar UKT? Ditutup. Gak tahu yo. Kayaknya sejak tanggal-tanggal Agustus tengah-tengah gitu. Iya sih, sekarang udah deket ya. Iya, udah betul. dekat. Jadi mereka memperjuangkan suara mahasiswa yang lain. Heeh. Soalnya waktunya mepet. Yo kan bingung juga sih yang di pandemi nggak ada pemasukan berkurang, tapi UKT harus Bayar. lanjut. Tapi ada kebijakan kayak gini malah Sebenarnya ada kebijakan bagus. malah ribet tuh. dicicil. Tapi ya. Cuma dari rektornya sendiri kan itu kan ada tertulis PHP itu. Berarti dari rektor sendiri cuma ada opsi yang tidak tertulis, cuma opsi secara ngucap. Tapi jadi kan mahasiswa terkesan bingung gitu ya. Kayak ini gimana sih kalau mau ngajukan cicil, gimana mau mengajukan banding gitu. Iya. Apa sih gitu. Kayak bingung lah kayaknya. Jadi lanjut. Ada lanjutnya. Vina menerangkan, sebelum audiensi di depan mahasiswa, rektor menyatakan siap memenuhi tuntutan mahasiswa, siap berada di barisan mahasiswa, siap mengeluarkan SK serta transparansi kepada mahasiswa. Nyatanya, setelah kita ke dalam melakukan mediasi, rektor enggan menandatangani surat tuntutan kita, bahkan meminta untuk menghapus poin tuntutan yang keempat. Ada celutukan dari rektor, haruskah saya menandatangani surat ini? Kalau poin 4 dihilangkan, saya akan bertanda tangan, terangnya. Oh, berarti Di poin 4 yang tadi Poin 4 tuntutan. tentang tuntutan penurunan apa itu? tentang agar rektor turut ikut andil menyuarakan Ke Kementerian agama. Oh iya. Jadi Oh, iya dong. Heeh. Jadi rektor keberatan dengan poin keempat ini. berarti rektor intinya kalau menurut pandanganku ya, Heeh. rektor itu nggak mau ribet. Paham? Nggak mau kayak gitu rektornya UIN, IAIN ini. Jadi dia cuma pengen internal aja yang ngurus. Jadi kalau mau ikut ke sana sama ngikuti menyuarakan pendapatnya untuk kan ini Kemenak RI itu kayak rektor nggak mau, nggak maunya itu kenapa? Apa takut nanti nggak jadi dijadikan UIN atau apa? Bentar. Ini ada lanjutannya sih. Jadi dari rektornya sendiri itu sebenarnya udah menyuarakan. Ya, Kita bacain coba. selanjutnya. Sementara itu, Rektor IAIN Jember Prof. Babun Soeharto mengatakan di depan mahasiswa saat aksi berlangsung bahwa pihaknya sudah menyuarakan terkait UKT mahasiswa kepada Kementerian Agama RI. Kan? Oh, berarti sebenarnya Udah. rektor ini beliau udah menyuarakan ke Kemenak dong. Tapi mungkin emang belum ada respon selanjutnya sampai sekarang. Tapi nggak mau memperjuangkan. Loh, enggak dong. Kan udah. Udah. Jadi berarti poin keempat itu
udah dilakukan. Oh, udah dilakukan. Makanya rektor meminta itu dihapus gitu. Kayaknya gitu Terus sih. Lanjut. Mungkin karena panas. Oh iya, Iya, kan suasana kan hari Jumat kan Iya. biasanya kan nggak ada awan cerah, panas-panas, ditambah emosi, jadi pikiran sudah saling panas, jadi salah paham, salah persepsi Iya. gitulah. Ini selanjutnya ada. Sebagai ketua forum pimpinan PTKIN ini juga mengaku permasalahan mahasiswa terkait UKT ini juga sudah diperjuangkan mulai bulan Februari. Udah jauh-jauh hari dong. Tapi 3 kali pihaknya menyampaikan surat kepada menteri, tidak satupun dijawab. Oh. Tapi kayaknya dulu sih emang sih ada kan Ada apa? dari Kemenak Pusat kalau nyatain ada keringanan untuk PTKIN. Aku nggak tahu. Oh, iya, mungkin ada, tapi kan beliau kan udah menyatakan udah. dalam dalam video kalau UKT bisa dibanding, UKT bisa dicicil kan. Berarti sebenarnya udah ada itikat udah ada rencana udah ada pelaksanaan ini pelaksanaan. terkait. Rencananya udah. Lanjut. Kami sebagai pelaksana dari Jakarta, apapun yang diputuskan Jakarta akan kami laksanakan. Misalkan jika masalah UKT untuk semester ganjil dinolkan sama sekali oleh menteri, kami siap melaksanakan. Saya tunggu itu, tegas Babun. Babun itu Rektor dong. Kan tadi udah jadi Babun Soeharto. Jadi sebenarnya pandanganku rektor ini agak dilema. maksudnya Ya kan beliau hanya sebagai pelaksana dari keputusan dari pusat. Dari Jakarta. Jadi apapun keputusan Jakarta akan dilaksanakan oleh rektor. Nah, sedangkan Dari pusat aja belum ada. kayaknya kalau sebenarnya ada nggak sih pernyataan dari pusat itu, dari Kementerian Agama untuk PTKIN gimana mekanisme UKT dalam masa pandemi. Kalau emang ada kan bisa berdasarkan keputusan tersebut bisa dilaksanakan di kampusnya masing-masing. Nah, tapi kejadian di IAIN rektornya bingung kan, rektornya masih Nunggu rektornya masih nunggu dari Kementerian RI kan. kementerian. Mahasiswanya sudah menuntut. Soalnya kan Iya. udah mepet pembayaran juga. tapi kalau jadi tapi gini emang sih. harus nuntut. Tapi gini. Iya. Tapi gini, kalau seumpama pembayaran UKT diperpanjang, mungkin masih bisa sih dalam nunggu, ataupun kalau memang udah dibayarin dulu ketika ada nanti keputusan dari Kementerian Agama. pusat itu uangnya yang dikembalikan, bisa nggak sih kayak gitu? Enggak, soalnya gini. Di refund ya? Kan di misalnya refund kan dong. di masalah anak-anak ini kan cara bayar kan pemasukan enggak ada dalam pandemi. Iya, Takutnya mungkin kan itu waktu sih. membayarnya itu kalau di refund Pakai kalau uang mana lagi? Nah, Iya, itu iya, bingung iya. bayar itu. Oh, iya. Makanya dari rektoran juga ada cara dicicil. Gitu. Surut. Oh, ini sebenarnya Tetap sih dari itu aja sih. Ke bawah lagi ini ada tuh. langsung berat itu tadi yang rektor karena permintaan mereka si para mahasiswa belum bisa dipenuhi, akhirnya suasana menjadi memanas sebab rektor IAIN setelah aksi kedua usai sholat Jumat mahasiswa tidak ditemui. Ini pagi aksi dipotong Sholat Jumat, setelah sholat Jumat lanjut dan rektornya menghilang. Rektornya tidak menemui mahasiswa, makanya emosi memanas. Kemudian amarah massa makin memuncak dan membuat aksi berujung nyaris anarkis. Sehingga pada akhirnya massa meluapkan emosinya dengan membakar ban di gedung Rektorat IAIN Jember, dan pada akhirnya mereka membubarkan diri dengan sebuah kekecewaan. Nah, jadi ini tadi Yang jadi judul ya, yang jadi headline ya. Membakar ban bekas di gedung. Jadi UKT sama ban bekas itu ada hubungannya di sini. Terus ini yang paragraf tentang Babun menerangkan, coba kalian baca. Mana? Bawah dong. Oh, iki. Ya, Babun menerangkan. Misalkan ada orang tua wali yang betul-betul terdampak, ada 3 hal yang bisa dilampirkan. Pertama, bisa melampirkan terkait dengan PHK dari perusahaan. Jadi yang orang tuanya
ikut Karyawan, perusahaan, karyawan, terus ada PHK besar-besaran, bisa ngajuin itu, mungkin ada keringanan dari pihak kampus sendiri. Tapi menurutku ya kalau kayak gitu mending nggak usah. Berarti kalau emang ada ini kan buat keringanan ya. Terus untuk mungkin itu mending dari pihak kampus aja sendiri lah. Buat semuanya udah wis dipukul rata. Soalnya kalau pandemi ini kan yang terdampak bukan orang-orang itu kan, semua hampir semua kan terdampak semua. Ya juga sih. Tapi dana mana lagi, bosku? Apa? Yang ya, buat makanya itu harus ya mending dipukul rata pengurangan 50% itu. Kok setuju sama penuntutan mahasiswa itu menurut aku loh. Oh, berarti kalau Mas kameramen ini setuju untuk semuanya dipukul rata, diskon 50%. 50% sel gitu. Iya wis. Flash sale. ini emang 50%. diterangin kalau 50%, enggak kan? Enggak kan cuma Tapi ada buat- keringanan lah ya. Iya kan kan buat- Entah itu keringanannya itu full apa enggak itu Belum tahu ya. belum tahu. Soalnya kan masih ada persyaratan keterangan PHK kan ya kasihan juga toh. Orang yang enggak PHK Makanya tapi kalau kamu sekolah kuliah di Jember, rumahmu di mana Madura lah ya. Kamu harus ngurusin dek Jember, nanti pulang lagi ke Madura. ya juga. Kan capek juga kan, mending dipukul rata aja. Dan waktu itu juga enggak ada kendaraan. Iya, Dan sekarang sulit untuk banget. untuk di UIN apakah sudah difasilitasi tentang online pengiriman berkas online apa udah? Nggak Belum tahu. kan? Untuk Belum. buktinya kayak sidang-sidang masih offline, terus buat mau ujian-ujian masih offline kan? Tapi sih yo, tapi lek menurutku yo, Menurut Anda ini masih kuliah kan? iya dong. Gini loh, lek semisal semua UKT dipukul rata, Yuk. das 50% misal yo, di diskon 50%. Tapi dari kementerian itu nggak ada keringanan. Terus yang 50% ini Lah itu pokok Wah, gimana gimana dong? Ya pokok harus gimana pun itu ya. Kita sebagai mahasiswa kita wajib menuntut loh itu. Soalnya ya kita nggak pakai fasilitas dari kampus, kita nggak pakai, terus kita daring itu dari biaya kita sendiri, kita cuma dapat materi. Meskipun materi kita lebih enjoy materi di dalam kelas daripada di daring. Karena apa? Kalau kita daring di rumah itu banyak gangguan, sinyal error. Terus kasihan yang di pelosok-pelosok sinyal itu kayak gimana? Masih bayar itu masih bayar UKT, terus materi nggak disampaikan dengan baik, itu kan masanya. Berarti kita mahasiswa itu juga wajib dong. Apalagi kalau harusnya ya nggak usah 50%, mending dibebaskan semua. Itu Bisa sih. harusnya. Saya setuju banget. Soalnya saya juga. Tapi enggak sih, aku kan udah lulus. tapi masih gantung juga sih. aku penasaran sih. Polemik UKT ini apa ini? Polemik UKT ini kayaknya kan ada di semua kampus kan? Semua. Semua kan ya? Dan Meskipun hari tadi siang juga tuh. Itu di Erlangga juga demo masalah kampus juga, masalah UKT itu. Hampir semuanya itu ya demo itu. Soalnya kan kalau pandemi itu kan semua kepukul rata kan susahnya itu. Oh ya. Jadi sebenarnya ini bukan hanya di IAIN ya. Jadi semua kampus iya. memiliki permasalahan yang hampir sama. Nah, jadi terkait ya UKT. untuk kementerian dan untuk apa ya? Apa? Kemenak terus Ya wis, Kementerian pokoknya Pendidikan lain-lain itu lah ya. tolong didengarlah mahasiswa-mahasiswa ini. Heeh. Soalnya kan kita Curahan Iya. kameramen. Surahan soalnya hati kita kan ini kameramen. nggak bayar UKT itu kan bukan uang kita sendiri kan, uang orang tua, kasihan orang tua, ada yang di PHK, ada yang jual Di PHP. kan juga kasihan kan. Uang bulanan buat makan aja susah, masih nyicil buat UKT. Iya juga Ya, sih. mohon didengarlah. Ya. Ya wis, kayaknya itu sih pesan terakhir yang disampaikan oleh Kameramen. mas kameramen yang merupakan salah seorang mahasiswa yang Pakai apa di enggak? yang memiliki Kalau permasalahan keuangan untuk membayar UKT. Dan kita semua juga begitu. Sama. Terwakili. Dan akhirnya kita cukup sampai di sini, sampai ketemu di berita selanjutnya di lain waktu. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa tetap like, comment, and subscribe dan subscribe di
channel obrolan Anda, obrolan anak daerah. Terima kasih, see you.